sudut A sama dengan sudut K. Nah, ini sama ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut M. Nah, ini sama ya. Berarti sudut C sama dengan sudut L. Jadi pernyataan yang benar adalah poin A. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang kesebangunan dan kekongruenan. Silakan dibuka halaman 79 untuk nomor 76 sampai 85. Nomor 76 dan nomor 77 menggunakan gambar ini ya. Pada persegi ABCD terdapat titik E pada CD sedemikian sehingga besar sudut AED, sudut ini ya, sama dengan besarnya sudut EBC. Berarti sama dengan ini. Perbandingan EC dengan ED adalah 1:4. Karena di sini bukan nilai sebenarnya, maka saya tambahi X ya. Di sini 1X, di sini adalah 4X. Nomor 76, jika panjang AD sama dengan 6 cm, berarti di sini panjang B ke C juga 6 cm. Maka panjang EC adalah, berarti yang ditanyakan panjang 1X ini ya. Kita bisa menggunakan skema perbandingan ya. Dimana segitiga yang ini kita bandingkan dengan segitiga ini ya. 1X ini karena berada di depannya sudut ini, kita bandingkan dengan 6 ya. Sama-sama berada di depannya sudut ini. Berarti 1X per 6. Kemudian sisi ini kita bandingkan dengan 4X. 6 dibandingkan dengan 4X. Selanjutnya kita kalikan silang. 1X dikalikan 4X, itu hasilnya adalah 4X kuadrat. Kemudian 6 dikalikan 6, hasilnya adalah 36. X kuadrat diperoleh dari 36 dibagi 4, hasilnya 9. Berarti X sama dengan akar 9, hasilnya adalah 3 cm. Karena di sini yang ditanyakan adalah panjang EC, di mana EC itu adalah 1X, berarti 1 dikalikan 3 cm sama dengan 3 cm. Jadi jawabannya adalah poin C. Nomor 77. Jika panjang EC sama dengan 5 cm, maka luas ABE adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Kita lihat di sini, X-nya harus kita temukan terlebih dahulu. 1X setara dengan 5 cm, berarti X sama dengan 5 cm. Kalau di sini 4X berarti 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Itu artinya panjangnya C ke D itu adalah 5 ditambah 20 sama dengan 25. Setara dengan panjang AB sama-sama 25 cm. Selanjutnya untuk mencari luas ABE, kita bisa menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2. Di mana 25 bertindak sebagai alas. Kemudian tingginya adalah 6. Dari mana? Karena tinggi dari segitiga ABE adalah garis yang bertanda merah ini ya. Setara dengan panjangnya AD. Sama-sama 6 cm. 25 dikalikan 6, 150 dibagi 2, hasilnya 75 cm persegi. Berarti jawabannya C. Nomor 78 dan nomor 79 menggunakan gambar ini ya. Pada gambar berikut, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 17 cm, kemudian BC sama dengan 20 cm, B ke C sama dengan 20 cm ya, dan AD merupakan perpanjangan garis berat AE. Berarti di sini AE bertindak sebagai garis berat. Konsekuensinya panjang E ke C dengan panjang B ke E itu sama ya. Karena awalnya panjangnya 20, berarti kita bagi 2, 10 dan 10 cm. Nomor 78, jika panjang BD sama dengan 8 cm, maka luas ABE adalah, berarti luas ini ya yang ditanyakan. Sebelum kita mencari luas ABE, kita harus mengetahui komponen yang belum diketahui. Contohnya di sini kita mencari AD terlebih dahulu melalui skema Pitagoras ya. Perhatikan segitiga ABD.
di mana AB 17, BD sama dengan 8, berarti kita bisa mencari AD pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289, 8 pangkat 2 64, hasil pengurangannya 225. Berarti panjang AD adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Ini panjang A ke D adalah 15 ya. Kemudian kita mencari panjang E ke D. Caranya sama dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Perhatikan segitiga BED. Artinya untuk mencari ED melalui skema ED kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Berarti 10 kuadrat hasilnya 100, 8 kuadrat hasilnya 64, hasil pengurangannya adalah 36. Itu artinya panjang ED adalah akar dari 36 sama dengan 6 cm. Berarti di sini 6 cm ya. Karena di sini panjang AD tadi totalnya adalah 15, maka panjang AE adalah 15 dikurangi 6 sama dengan 9 cm. Berarti untuk mencari luas ABE itu diperoleh dari pengurangan luas ABD dikurangi luas BDE. Jadi ini ya. Jadi yang besar dikurangi yang kecil akan menghasilkan luas ABE. Di mana luas segitiga ABD itu diperoleh dari alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 8, kemudian tingginya adalah 15. Kemudian kita bagi 2. Kemudian luas segitiga BDE juga sama ya. Alasnya adalah 6, tingginya 8, kemudian kita bagi 2. 8 dikalikan 15 hasilnya 120, dibagi 2 berarti 60. 6 kali 8 hasilnya 48, dikurangi 2 berarti 24. Hasil pengurangannya adalah 36 cm persegi. Berarti jawabannya B. Selanjutnya nomor 79. Jika CF sejajar dengan BD dan BD sama dengan 8 cm, maka panjang AF. Berarti ini ya yang ditanyakan. Nah, sebelum kita mencari panjang AF, kita harus mengetahui panjang EF terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata panjang EF setara dengan panjang ED. Sama-sama 6 cm. Kenapa? Karena di sini panjang CE 10, panjang EB adalah 10. Berarti di sini panjang ED dengan panjang EF juga sama-sama 6 cm. Sehingga untuk mencari panjang AF adalah pengurangan antara panjang AE dengan EF. Di mana AE-nya kita dapatkan 9, kemudian EF-nya adalah 6. Selisihnya berarti adalah 3 cm. Berarti jawabannya poin A. Nomor 80, perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ABC dibuat jajar genjang ABFD. Ini ya, jajar genjangnya. Dengan ukuran AB 12,5 cm dan B ke F sama dengan 4 cm. Jika panjang CD adalah 6 cm, maka panjang EF adalah, anggap saja di sini X ya. Karena di sini panjang AB 12,5, maka panjang D ke F juga 12,5. Berarti panjang D ke E itu selisihnya ya. 12,5 dikurangi X. Nah, ini bisa kita gunakan skema perbandingan ya. Sisi ini kita bandingkan dengan sisi ini. X kita bandingkan dengan 12,5 dikurangi X. Kemudian 4 kita bandingkan dengan 6. Selanjutnya kita kalikan silang ya. X dikalikan 6 berarti 6X sama dengan 4 dikalikan 12,5 hasilnya adalah 50. Kemudian 4 dikalikan X berarti 4X. Negatif 4X kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. Berarti 6X ditambah 4X hasilnya 10X. Kemudian yang sebelah kanan tetap 50. X sama dengan 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5 cm. Berarti panjang EF adalah 5 cm. Jawabannya adalah poin C. Nomor 81. Kita masuk ke materi 2 segitiga kongruen. Pernyataan berikut yang benar adalah poin A. Sudut BAE, berarti di sini ya yang dimaksud,
Apakah sama dengan sudut DAE? Dengan ini ya, yang dimaksud. Terlihat dari besarnya sudah beda, berarti poin A salah. Atau tidak ada sifat yang mengharuskan dua sudut ini sama. Kemudian poin B. Sisi BC, berarti ini ya, sama dengan sisi AE. Sisi BC sama dengan sisi AE. Ternyata tidak sama ya. Berarti poin B juga salah. Kemudian poin C. Sisi AE sama dengan sisi EC. Ini juga tidak sama ya. Karena panjang AE seharusnya samanya dengan EB. Berarti poin C salah ya. Kemudian poin D. Sisi AC ya, berarti panjangnya A ke C sama dengan sisi B ke D. Nah, ini baru sama ya. Jadi, jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 82. Diketahui segitiga ABC kongruen. Ini tanda dari kongruen ya. Dengan segitiga KLM. Arti dari kongruen itu sendiri adalah dua segitiga yang ukuran sisinya sama besar, kemudian ukuran sudutnya juga sama besar. Jika sudut A sama dengan sudut K, nah kita ilustrasikan dulu aja ya di sini. Segitiga ABC, kemudian segitiga KLM, di mana sudut A sama dengan sudut K. Nah, ini sama ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut M. Nah, ini sama ya. Berarti sudut C sama dengan sudut L. Jadi pernyataan yang benar adalah poin A. Sudut C sama dengan sudut L. Nomor 83. Diketahui segitiga ABC. Kita buat segitiganya ya. Sudut A adalah 30 derajat, sudut B adalah 70 derajat. Kemudian panjang AB adalah 12 cm. Kita harus mencari besar sudut C terlebih dahulu ya. Total sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti di sini kurang 80 derajat. Sedangkan segitiga PQR dengan P itu adalah 80 derajat, R 30 derajat, berarti sisanya adalah 70 derajat. Perhatikan di sini, segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Artinya sama persis ya. Besar sudutnya sama panjang sisinya sama persis. Maka pernyataan berikut yang tidak benar adalah kita lihat poin A. Sudut C sama dengan sudut P. Apakah sudut C ini sama dengan sudut P? Iya, ternyata benar ya. Berarti bukan ini yang kita cari. Poin B. Panjang AB sama dengan panjang RQ. Panjang AB sama dengan panjang RQ. Sama ya. Berarti di sini juga 12. Berarti poin B benar. Kemudian poin C. Panjang BC. BC. Berarti ini ya. Sama dengan panjang PR. Ternyata tidak sama ya, seharusnya sama dengan panjang PQ. Berarti poin C salah. Maka poin C yang kita pilih ya, karena pernyataannya minta yang tidak benar. Nomor 84. Banyak segitiga yang kongruen pada gambar adalah, nah untuk memudahkan, bagian per bagian akan saya beri tanda dengan huruf A, kemudian B, C, dan D. Nah, kita bandingkan ya. Satu bagian yang mengandung satu huruf, ya, artinya segitiga A dengan B, ini adalah segitiga yang kongruen. Berarti ada satu pasang segitiga kongruen. Kemudian selanjutnya segitiga yang C dengan D juga kongruen. Maka di sini ada satu pasang lagi segitiga kongruen. Kemudian yang satu huruf sudah selesai, kita pakai dua huruf, kita gabungkan menjadi sebuah segitiga ya. Ternyata A dengan C ini adalah sebuah segitiga PUR yang kongruen dengan segitiga PUQ atau B dengan D digabungkan ya. Berarti ada satu pasang lagi segitiga kongruen. Selanjutnya, kalau kita pakai tiga huruf ya atau tiga bagian kita satukan, ABC ini menjadi segitiga PRS. Kemudian kongruen ternyata dengan ABD, yaitu segitiga PTQ ya. Nah, jadi ada satu pasang lagi yang kongruen. Sehingga totalnya ada 4 pasang segitiga yang kongruen. Berarti jawabannya C. Nomor 85. Segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Nah, ini kita buat ilustrasinya ya. A, B, C dengan segitiga DEF ya. Ini kongruen, berarti sama persis ya.
Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Nah, ini sama-sama siku-siku ya. Karena di situ besarnya adalah 90 derajat. Panjang AB adalah 8 cm. Kemudian panjang BC di sini 15 cm. Yang ditanyakan adalah panjang EF. Nah, berarti ini yang ditanyakan ya. Karena dua segitiga ini kongruen, berarti ukurannya sama ya. Di sini juga 8, di sini juga 15. Jadi kalau untuk mencari EF ini berarti mencari sisi miring pada segitiga siku-siku ya. Anggap saja di sini Y. Berarti Y pangkat 2 diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 hasilnya 225. 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Hasil penjumlahannya adalah 289. Berarti Y adalah akar dari 289. Hasilnya adalah 17 cm. Berarti jawabannya adalah poin A. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.